Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Irol Lismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi dengan kalian semua 12 tanda dan gejala penyakit kelenjar tiroid yang berbahaya. Semoga kalian suka dengan video aku ini ya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Tiroid merupakan kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di leher. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroid yang penting untuk metabolisme tubuh dan aktivitas otak. Ketika penyakit menyerang kelenjar tiroid, maka berbagai tanda dan gejala pada tubuh dapat terjadi meskipun terkadang hanya samar-samar. Nah, gejalanya yaitu 1. Kelelahan. Lelah setelah bekerja adalah hal yang wajar, namun merasa lelah saat bangun tidur meskipun sudah tidur 8 sampai dengan 10 jam bisa menjadi petanda adanya penyakit pada kelenjar tiroid. Pada hipertiroidisme, seringkali penderitanya mengalami insomnia pada malam hari sehingga menyebabkan kelelahan di siang hari. Nah, jika teman-teman semua mengalami kelelahan yang tidak wajar, maka teman-teman harus waspada ya kalau ini adalah gejala kelenjar tiroid. Kedua adalah perubahan berat badan. Nah, gejala tiroid yang mudah diamati lainnya yaitu perubahan pada berat badan Anda. Nah, pada tiroid atau kelenjar tiroid yang kurang aktif membuat laju metabolisme begitu rendah sehingga pengidapnya akan cenderung memiliki berat badan yang berlebih atau sulit sekali menurunkan berat badan meskipun sudah mengurangi makan. Sedangkan pada hipertiroidisme pengidapnya justru sulit menambah berat badan meskipun sudah banyak makan. Hal ini terjadi karena tiroid yang terlalu aktif meningkatkan metabolisme, menyebabkan tubuh membakar kalori dengan lebih agresif. Bahkan, banyak di antara pengidapnya yang mengalami penurunan berat badan yang dramatis tanpa sebab yang jelas. Nah, teman-teman, wajib waspada ya. Ketiga, nyeri otot dan sendi. Pegal dan nyeri sendi pada otot dan persendian yang tidak jelas penyebabnya atau bukan setelah aktivitas fisik. Nah, dapat menjadi gejala tiroid yang bermasalah. Nyeri yang kita rasakan memang bervariasi, namun bisa menjadi sangat intens sehingga mengganggu aktivitas normal, bahkan menghambat kemampuan untuk melakukan gerakan dalam rentang gerak normal. Jadi, bila nyeri sendi atau otot yang tidak disebabkan oleh beraktivitas atau yang lainnya, maka ini adalah salah satu gejala dari kelenjar tiroid. Gejala yang keempat yaitu benjolan di leher. Benjolan di leher bagian depan dapat terjadi akibat pembengkakan kelenjar tiroid, baik disertai dengan nyeri ataupun tidak. Kondisi ini dikenal sebagai gondok atau dalam bahasa umumnya masyarakat yang sering ketahui, dan biasanya muncul sebagai pembesaran lokal di pangkal leher. Gondok ini bisa disebabkan oleh pembesaran tiroid yang bersifat jinak. Namun ada juga yang bersifat ganas seperti pada gondok beracun dan kanker tiroid. Nah, untuk yang bersifat jinak biasanya terjadi pada masyarakat ibu-ibu yang sudah berumur tua. Yang kelima yaitu perubahan warna rambut dan kulit. Berbagai masalah rambut dan kulit dapat terjadi akibat penyakit tiroid ini. Beberapa contohnya seperti rambut menjadi kering, berwarna merah, rambut rontok, kulit bersisik, atau kulit yang terlalu kering. Ketika tiroid kurang aktif atau terlalu aktif, maka terjadilah gangguan keseimbangan yang pada gilirannya mempengaruhi siklus pertumbuhan rambut dan kulit. 6. Gangguan pencernaan. Baik hipotiroidisme maupun hipertiroidisme, keduanya dapat menyebabkan perubahan kebiasaan buang air besar karena kedua kondisi ini mengganggu kemampuan tubuh untuk mencerna makanan dan menghasilkan limbah. Pada hipotiroid, pengidapnya menjadi jarang buang air besar yang mengakibatkan konstipasi kronis. Buang air besar yang sulit dan menyakitkan dapat menyebabkan masalah tambahan seperti wasir. Jadi, selain tiroid akan menambah menjadi penyakit wasir. 7. Yaitu gangguan menstruasi. Baik tiroid yang kurang aktif ataupun yang terlalu aktif, keduanya dapat mengganggu siklus menstruasi seorang wanita. Seperti apa gejalanya tergantung dari kondisi yang dialami. Apakah pasien menderita hipotiroidisme atau hipertiroidisme? Pada hipotiroid, menstruasi akan lebih ringan atau sedikit, dan mungkin jarak antar menstruasi menjadi lebih panjang bahkan sering telat. Sebaiknya pada hipertiroid, darah menstruasi akan lebih berat dan berlangsung beberapa hari lebih lama.
Yang kedelapan yaitu depresi. Depresi atau gangguan kecemasan bisa menjadi pertanda adanya masalah dengan kelenjar tiroid. Gejala kejiwaan dan gangguan suasana hati ini dapat muncul secara umum atau akut. Dengan kata lain, pasien dapat perlahan-lahan tenggelam dalam periode depresi ringan hingga berat. Atau mereka bisa mengalami ledakan gejala yang tak terduga tiba-tiba dan intens seperti serangan panik. Ketidakseimbangan suasana hati ini atau mood lebih sering terlihat pada gejala hipotiroid. Gejala-gejala ini dapat disertai dengan perasaan umum malaise atau lesu, ketidakmampuan atau kurangnya keinginan untuk berkonsentrasi. Yang kesembilan yaitu jantung berdebar. Jantung berdebar di saat cemas ataupun setelah berlarian ada hal yang wajar. Namun apabila debar-debar di dada dirasakan sepanjang hari, maka pasti ada masalah. Salah satu penyebab dari kelenjar tiroid ini adalah gejala jantung berdebar ini. Dalam istilah medis disebut takikardi. Ke-10 yaitu penurunan kerja otak. Kemampuan otak untuk berfungsi secara normal juga dipengaruhi oleh hormon tiroid, baik underaktif ataupun overaktif. Pada hipotiroidisme ini, seseorang sering merasa seperti memiliki kabut otak dan lebih lamban dalam pelupa dari biasanya. Sebaliknya, pada hipertiroidisme cenderung mengalami kesulitan berkonsentrasi karena produksi hormon tiroid yang berlebihan. Yang ke-11 yaitu keringat berlebihan. Jika Anda tiba-tiba menemukan pakaian di daerah ketiak cepat sekali basah tanpa alasan yang jelas, bisa jadi hal itu menjadi tanda tiroid bermasalah, atau lebih spesifik, hipertiroidisme. Hal ini terjadi karena kelebihan hormon tiroid menyebabkan sel menjadi terlalu aktif sehingga suhu tubuh menjadi lebih tinggi dari biasanya, yang pada gilirannya akan mengeluarkan banyak keringat di tubuh. Yang terakhir atau ke-12 adalah penurunan libido atau masalah kesuburan. Masalah tiroid juga menyebabkan keinginan untuk intim menjadi menurun. Hal ini terutama terjadi pada hipotiroidisme. Libido yang rendah disebabkan oleh terlalu sedikitnya hormon tiroid dalam tubuh. Ditambah lagi dengan gejala tiroid lainnya seperti kekurangan energi dan nyeri otot pada sendi. Nah, teman-teman semua, itulah tadi 12 gejala dari penyakit tiroid. Semoga kalian suka ya. Terima kasih telah menyaksikan video aku. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.